Anda diberkati oleh pelayanan digital kami? Diberkati lewat program-program kami seperti Deep Talk with Pase, Bible Talk, dan lain-lain. Kemudian ingin lebih dalam lagi belajar tentang kebenaran? Jadilah membership The Warriors Digital Ministry. Khusus yang mau benar-benar belajar tentang semua yang berbau Alkitab, tentang tafsir, tentang kebenaran yang lebih dalam, maka dengan join membership channel YouTube The Warriors, semua kebutuhan dan kerinduan tadi akan lebih terpuaskan. Caranya mudah. Pertama, klik dan buka channel The Warriors. Kemudian kedua, klik tombol join yang berada di sebelah tombol subscribe. Lalu jika sudah klik tombol join maka akan masuk ke halaman ini di mana Bapak Ibu bisa memilih ada dua level membership. Yang pertama The Warriors Family yang berisikan program-program pembahasan rutin seperti Living in Wisdom. Ataupun yang kedua yaitu The Warriors Bible Club yang berisi program-program rutin dan juga kelas Alkitab kami. Setelah memilih, maka Bapak Ibu akan masuk ke dalam halaman di mana Bapak Ibu diharuskan untuk memilih metode pembayaran. Metode ini bisa sangat bervariasi tergantung lokasi Google yang Bapak Ibu daftarkan. Jika sudah memilih, nantinya biaya membership ini akan otomatis terpotong saldonya, jadi mohon pastikan setiap bulannya agar saldonya tercukupi biar bisa langsung terauto debit. Nah, untuk Bapak Ibu yang ingin merubah level membershipnya, bisa dengan cara yang sama, yaitu masuk ke channel The Warriors, kemudian klik tombol si perks di sebelah tombol subscribe. Setelah itu pilih level membership yang baru. Demikian. Yuk segera join. Di mana lagi kita bisa belajar kebenaran, semudah di The Warriors, yang dibuat dengan konsisten. Sekedar info, kami sudah menjalankan pelayanan ini 9 tahun loh. Kami siapkan materinya dengan sungguh-sungguh, Anda tinggal mengikutinya. Di mana saja, kapan saja, selama sinyal HP dan WiFi ada, juga selama pulsa internet tersedia. Jadilah orang Kristen yang bijak di akhir zaman bersama The Warriors Digital Ministry. Menjadi keluarga besar dalam Tuhan di komunitas The Warriors. Shalom semuanya, senang kembali dalam program Deep Talk with Pase. Kita bisa melanjutkan tadarusan kita ya. Dan sebelum kita mulai tadarusan kita di malam minggu ini, saya mengajak semua untuk satu hati kita berdoa. Bapak mengucap syukur buat hari ini kami boleh melanjutkan tadarusan Alkitab kami. Maka berikan kami remamu, hikmatmu, sehingga ayat-ayat yang kami baca menjadi terang buat kami mengerti, kami memahami, dan lewat pertolonganmu kami rindu bukan cuma cakap jadi pendengar firman, tapi cakap juga jadi pelaku firman. Jangan satupun kami yang kau lalui, kami siap diberkati. Haleluya. Yuk Bapak Ibu sama-sama kita siapkan Alkitab kita ya. Yesaya pasal 15, kalau tidak salah kita siapkan sama-sama. Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Iya, Yesaya pasal 15 Bapak Ibu ya. Kalau tidak salah nih ayatnya juga cuma sedikit saudara ya, nggak sampai 10 ya. Ucapan ilahi terhadap Moab. Ayat 1 ya, bersama kita baca. Ucapan ilahi tentang Moab. Sungguh dalam satu malam Ar Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Sungguh dalam satu malam Kir Moab sudah dirusakkan, dibinasakan. Putri Dibon naik ke bukit-bukit pengorbanan untuk menangis. Moab meratap karena Nebo dan karena Medeba. Di situ semua orang menggundul kepalanya dan memotong janggutnya sebagai tanda berkabung. Di jalan-jalan orang berlilitkan kain kabung. Di atas sotoh dan di tanah-tanah lapang sekaliannya meratap. Sedang air mata bercucuran. Hesibon dan Eleale meraung-raung. Suara mereka kedengaran sampai ke Yahas.
Sebab itu orang-orang bersenjata di Moab berseru-seru, jiwanya pun gemetar. Aku berteriak karena Moab, pengungsi-pengungsi sudah sampai ke Zoar, ke Eglat Selisia. Sungguh orang mendaki pendakian Luhit sambil menangis, dan di jalan ke Horonaim untuk berteriak, orang-orang berteriak karena ditimpa bencana. Sungguh air di Nimrim menjadi kering dan tandus, dan rumput sudah kering. Rumput hijau sudah habis, tidak ada lagi tumbuh-tumbuhan hijau. Sebab itu segala harta mereka tumpuk dan segala yang mereka simpan, mereka bawa ke seberang sungai Haarabim. Sungguh teriak itu akan kedengaran di seluruh daerah Moab. Ratapnya terdengar sampai ke Eglaim, bahkan sampai ke Beer Elim. Sungguh air Diblon telah penuh dengan darah, tapi yang menimpa Dibon akan kutambah lagi, yaitu singa akan menerkam orang-orang yang terluput dari Moab dan yang tersisa di tanah itu. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Ya, dari 9 ayat tadi apa yang sudah dapatkan? Ya, kalau saya yang mendapatkan, ya ini kalau ngomongin soal Moab, saya teringat dengan ya bagaimana Moab itu memang Tuhan rencanakan untuk dihancurkan, ya. Tuhan merencanakan Moab untuk dilenyapkan. Kalau Bapak Ibu ingat cerita misalnya Rut, ya, kisah dari Elimelek dan Naomi ketika kampung halaman mereka Bethlehem itu tertimpa malapetaka, mereka melarikan diri ke Moab, ya. Dan kita tahu bahwa di Moab akhirnya Elimelek, 2 anaknya itu pun mengalami kematian, ya. Kenapa demikian? Karena memang Moab itu kalau kita membaca di Alkitab merupakan tempat atau suatu lokasi yang memang sudah terkutuk gitu, saudara. Ya, sambil saya coba mengingat-ingat, saudara, ya, tentang Moab itu. Karena saya sudah pernah memperhatikan, pernah membaca tentang Moab itu. Moab itu yang saya tahu merupakan seorang manusia, ya, yang lahir dari yang kemudian dilarang oleh Alkitab, yakni hubungan sedarah antara ayah dengan anak gadisnya, anak gadis kandungnya. Kalau Bapak Ibu ingat cerita soal Lot dan 2 anak gadisnya, mereka akhirnya berhubungan suami istri karena Lot tanda kutip dijebak oleh anak-anak gadisnya. Tapi kita juga kalau melihat konteksnya, anak-anak gadisnya ini tidak juga bisa dibilang salah. Kenapa? Karena mereka berpikir kalau mereka tetap tinggal di goa-goa, di tempat yang jauh dari peradaban manusia, maka mereka akan mati tanpa meninggalkan anak, dan itu menjadi aib besar buat keluarganya. Bapak Ibu harus ingat bahwa anak-anaknya Lot ini tumbuh besar di Sodom dan Gomora. Tempat yang bukan saja hubungan seksual itu bebas, ya, tapi juga terjadinya hubungan seksual yang tidak normal, ya. Makanya Tuhan murka sama Sodom dan Gomora. Tentu juga dalam kehidupan saat itu anak-anaknya Lot yang sudah jadi gadis ini sudah mengerti bahwa keturunan itu juga merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan. Jadi dengan latar itu saya bisa mengerti 2 anaknya Lot ini tidak berpikir terlalu yang aneh ketika mereka merencanakan untuk membuat ayahnya Lot ini mabuk dan akhirnya Lot ini meniduri mereka.
Karena mungkin mereka tinggal dalam sebuah budaya Sodom dan Gomora tadi yang hal-hal seperti itu tuh masih lazim, sesuatu yang normal. Kalau kita sekarang melihatnya memang ini sesuatu yang nggak masuk akal ya. Tapi Bapak Ibu harus lihat konteksnya dulu zaman itu dan di mana mereka itu tumbuh besar. Nah, tapi kita tahu memang akhirnya itu sesuatu yang dilarang ketika terutama Taurat Tuhan diberikan kepada Israel di atas Gunung Sinai. Nah, Moab itu lahir dari pernikahan seperti itu, perkawinan seperti itu, dan kita tahu Moab itu di Alkitab berkali-kali memang lewat nabi-nabi dinubuatkan untuk dilenyapkan, termasuk dalam konteks kitab Yesaya pasal 15 ini. Nah, yang saya dapatkan, kalau memang sesuatu yang melanggar kebenaran firman Tuhan, sesuatu yang kita sebut dosa itu tidak kita mohon ampunkan sungguh kepada Tuhan dan kita tidak mau bertobat sungguh kepada Tuhan, maka itu terus melekat pada kita. Itu makanya kalau Bapak Ibu ingat tadarusannya kemarin saya mengajak kita untuk ayo merendahkan hatilah. Karena biar bagaimanapun roh kita kuat, daging itu lemah. Dan biar bagaimanapun juga ada fakta Alkitabiah yang mengatakan bahwa Salomo bahkan orang paling berhikmat mengatakan bahwa di atas kolong langit ini semuanya serba mungkin. Jadi kita berbuat dosa yang tidak disengaja itu sangat mungkin dan sangat terbuka setiap hari kita lakukan. Dan itu kalau menumpuk dan kita tidak sadari dan kita akhirnya tidak memikirkan untuk bertobat, minta ampun, karena kita anggap itu tidak ada, ya akhirnya seperti Moab lah. Sesuatu yang tadinya sebenarnya bisa mudah untuk dibereskan, akhirnya begitu kuatnya, begitu melekatnya, begitu mengikat kitanya, sehingga kita akhirnya susah untuk keluar. Dalam konteks ini, bahkan ketika menjadi sebuah bangsa, Moab ini yang tadinya satu, anak dari Lot, dari anak gadisnya, ya. Tapi akhirnya ketika sudah menjadi bangsa yang besar, mereka juga tidak mau kembali. Padahal Lot dan Abraham itu adalah paman dan keponakan. Mestinya Moab itu juga mengerti imannya pamannya, karena bapaknya Lot saya percaya juga mengikuti iman dari Abraham. Karena mereka berjalan bersama-sama. Tapi Moab tidak bertobat. Ketika dia akhirnya beranak pinak dan menjadi sebuah bangsa juga tidak bertobat pula. Sehingga akhirnya dalam Yesaya 14 ini Moab dibinasakan. Coba perhatikan ayat-ayat cuma 9 tadi. Bahkan meskipun ada yang selamat, Tuhan akan membangkitkan binatang-binatang buas untuk menerkam orang-orang Moab yang masih selamat atau luput dari hukuman itu. Habis lenyap. Dan ini yang saya tekankan bahwa Tuhan yang seperti ini, Tuhan yang menekankan akan kekudusan ini, ya Tuhan yang sama di perjanjian baru juga Tuhan harus kita baca seperti itu. Maka kalau ada orang Kristen tidak mau menyadari bahwa dia salah, tidak mau mengakui dosa-dosanya, terutama dosa yang memang tidak sengaja dia lakukan. Tidak sengaja itu bisa berarti dia memang tidak tahu itu dosa. Makanya untuk memahami ini kita harus merendahkan hati untuk mengaku, Tuhan, kalau ada hari ini, siang tadi sepanjang hari aku lakukan dosa yang menyakitkan Tuhan, yang tidak sengaja aku lakukan. Misalnya jadi batu sandungan buat orang lain. Orang lain terluka karena bukan perkataan tapi karena sikap tindak tandukku, maka ampuni aku. Kalau kita nggak seperti ini, ya dosa seperti itu kan terus menumpuk kan saudara. Makanya saya suka mengajarkan bahwa kita harus menyadari dan harus melakukan melakukan pertobatan sehari-hari. Memohon ampun atas dosa yang kita tidak sengaja untuk kita lakukan. Dan kita punya kuasa itu. Jika kita mengaku dosa, Allah akan mengampuni dosa kita. Kita sudah diberikan kasih karunia Tuhan. Sehingga kita bisa meminta, Tuhan memberi. Tapi kenapa ada banyak orang Kristen yang seolah-olah tidak lagi menekankan hal ini? Karena beranggapan bahwa kita tidak mungkin lagi bisa terikat dengan dosa. Hey man, kita masih di bumi ini. Kita masih di dunia ini. Kata Alkitab semuanya serba mungkin. Yang pasti itu cuma satu, yakni kematian. Maka untuk itu kita harus merendahkan hati dan mau terus hidup tunduk akan Tuhan. Caranya tadi, kalau nggak bisa excellent, kalau ada dosa yang tidak disengaja, segera minta ampun.
Toh minta ampun itu tidak akan mengurangi pahala kita gitu. Justru dengan kita minta ampun, kita merendahkan diri, kita memposisikan diri kita itu tepat di hadapan Tuhan. Bahwa sebagai manusia yang fana ini, masih tinggal di dunia yang jahat ini, ya kita masih ada terbuka untuk bersinggungan dengan dosa dan bahkan mungkin berbuat dosa, terutama dosa-dosa yang tidak disengaja. Ya, jadi ini yang harus dipahami oleh setiap kita. Sebab kalau nggak begitu, kalau kita lakukan, urusannya kayak Moab ini. Ya, Moab yang sejak awalnya lahir dari, mestinya kan dia sadar siapa dia. Ya, dan cerita tentang Moab itu lahir dari perkawinan seperti apa kan terus dimiliki oleh keturunannya Moab. Dan ketika akhirnya bangsa Moab dan bangsa Israel hidup berdampingan di tanah perjanjian, tentunya mereka juga mengerti paling tidak bagaimana orang Israel menghormati Tauratnya Tuhan. Dan karena mereka masih kerabat, dan itu tentu dipahami oleh orang Moab dan juga orang Israel bahwa mereka itu ya masih ada hubungan darah dari pihak Abraham dan juga Lot. Ya tentunya orang Moab itu mau belajar juga tentang Taurat dan akhirnya mestinya menyadari bahwa nenek moyang mereka ada itu faktanya dari perkawinan antara ayah dan anak gadisnya. Dan itu sesuatu yang menyakitkan hati Tuhan, mestinya mereka bertobat. Tapi mereka nggak pernah bertobat dan mereka malah hidup semakin jauh dari Tuhan. Dan akhirnya Tuhan murka dan Tuhan binasakan semuanya. Saya ngomong ini, teringat ini dan menyampaikan ini supaya itu tidak terjadi atas setiap kita. Agar Bapak Ibu bisa menjadi orang-orang Kristen yang selalu fitri setiap hari. Selalu bersih setiap hari. Selalu baru setiap hari. Saudara Muslim kita kemarin Idul Adha mengorbankan binatang korban untuk mengingat bahwa dulu Nabi Abraham kita mengorbankan anaknya sebagai ketertundukan kepada Tuhan. Ya. Dan mereka mau melakukan itu sebagai tanda bahwa mereka juga tunduk sama Tuhan. Kalau kita kan memaknai pengorbanan darah itu akhirnya di dalam perjanjian lama juga menunjukkan permohonan ampun kita kepada Tuhan. Karena korban penebus salah kita dalam konteks Taurat itu harus mempersembahkan binatang kurban. Darah harus dicurahkan. Ya. Dan kita bersyukur sekarang ini dalam iman Kristen kita, Yesus sudah menggantikan segala bentuk korban bakaran itu dengan cara mengkorbankan dirinya sendiri di atas kayu salib sehingga darahnya tercurah. Dan itu cukup dilakukan sekali untuk selamanya, mengcover selamanya. Maka Bapak Ibu yang sudah percaya, seperti saya percaya kepada Yesus, kita sudah benar ini. Tapi meskipun kita sudah diampuni dosanya, logika aja kan kita masih hidup di bumi ini. Ada kemungkinan nggak berbuat dosa? Ada. Tapi jangan takut, karena kita sudah percaya Yesus sudah menebus dosa kita, dan kita sadar di depan kita berbuat salah atau berbuat dosa lagi, tinggal minta ampun, maka dosa kita diampuni. Nah problemnya kan ketika kita sudah bertobat kan, kita nggak mungkin melakukan dosa-dosa yang disengaja gitu. Nggak mungkin lagi Bapak Ibu mukul orang sembarangan, terus ngebully orang sembarangan, fitnah orang sembarangan, apalagi sampai ngebunuh orang sembarangan. Logikanya kan orang yang sudah bertobat kan berusaha untuk hidup benar. Jadi mungkin saja kita semua tidak melakukan dosa yang kita sengaja. Tapi sebagai manusia fana kan kita bisa saja khilaf melakukan dosa yang tidak kita sengaja. Yang contohnya sudah saya paparkan panjang lebar di tadarusan kemarin. Lalu kalau demikian bagaimana? Lah supaya kita bisa terus hidup kudus, maka nggak ada salahnya kan kita minta ampun. Kalaupun kita nggak berbuat dosa yang tidak kita sengaja hari ini, meminta ampun kepada Tuhan itu bagus juga. Daripada kita tidak melakukan itu, kita tidak minta ampun atas segala dosa yang tidak kita sengajai, padahal hari itu kita berbuat dosa yang kita tidak sengajai. Artinya dosa ada dalam diri kita. Rugi mana? Kalau bagi saya rugi seperti ini, mendingan saya ngomong aja setiap malam, Tuhan ampuni dosaku.
Kalau aku ada dosa yang tidak disengaja, kalau saya sudah minta ampun pasti diampuni. Dosa yang merah seperti kan biji tuan putih seperti salju. Andai kata hari ini saya tidak berbuat dosa yang tidak saya sengaja, saya berusaha hidup benar dan tidak ada dosa sama sekali yang saya lakukan hari ini, dan nanti malam saya doa, Tuhan ampuni dosaku, itu pun tidak jadi masalah kan? Justru Tuhan akhirnya memahami bahwa kita ini orang-orang Kristen yang rendah hati karena mengakui keterbatasan kita, sehingga kita ini terus dianggapnya mau melekat sama dia, mau menghormati pengorbanan dia di atas kayu salib, bukan cuma didiamkan. Ya. Karena banyak pengajaran mengatakan ya, pokoknya udah nggak usah dipikirin, dosa udah nggak berkuasa sama kita lagi. Jadi jangan mikir dosa, jangan mikir dosa. Jangan kita dibelenggu oleh dosa. Pokoknya dosa nggak lagi berkuasa atas kita lagi. Nah ini pengajaran-pengajaran seperti ini justru pengajaran-pengajaran yang bias. Karena faktanya Paulus mengatakan, aku ingin berbuat baik, tapi yang tidak baik yang aku lakukan. Itu kata Paulus. Apakah pertanyaan itu Paulus itu sengaja berbuat dosa? Tidak, dia pasti mengomong itu untuk sesuatu yang dia tidak sadari. Yang dia tidak pikir itu bisa berimplikasi pada dosa. Dosanya dia. Masa ada pendeta-pendeta sekarang menganggap dirinya lebih hebat daripada Rasul Paulus begitu? Ya. Jadi ayo kita merendahkan hati. Ya. Ada pertobatan setiap hari. Karena kita menyadari kita masih manusia dan di kolong langit ini semuanya serba mungkin. Kalau kita lakukan dengan sungguh, dengan kerendahan hati, saya percaya kita terus dalam kekudusan Tuhan. Kalau kita sudah terus dalam kekudusan Tuhan, maka pasti kita akan menjadi orang-orang yang terima berkat Tuhan. Kan begitu. Jadi dalam Yesaya pasal 15 ini ketika bicara soal Moab, yang saya ingat itu, ya, jangan sampai saudara tragis gitu kayak Moab. Ya. Sudah latar belakangnya jelek, mestinya dia sadar dan dia bertobat, tapi sampai akhirnya murka Tuhan tak bisa tertahan lagi, sehingga namanya bangsa Moab hilang. Perhatikan, bangsa Moab itu udah nggak ada lagi di muka bumi ini. Ini yang berkali-kali saya berkata sama saudara, coba kita pakai logika. Israel itu nenek moyangnya siapa? Abraham kan? Moab itu nenek moyangnya siapa? Lot kan? Abraham dan Lot ini adalah paman dan keponakan. Yang saya tafsirkan itu meskipun statusnya paman dan keponakan, tapi mungkin usia mereka usia yang sebaya gitu. Memungkinkan karena zaman dulu kan orang umurnya panjang, antara anak pertama dengan anak terakhir itu bisa selisihnya puluhan tahun. Ya, karena usia orang tuanya bisa 100 tahun, 120 tahun, kan begitu. Ya. Bayangin kalau Bapak Ibu sekarang aja yang usianya cuma 70-80 tahun, kalau kita nikah umur 20 tahun, kita masih bisa tuh bisa punya anak misalnya sampai 10 sampai belasan. Saya masih punya pengalaman bertemu atau melihat ada keluarga, dalam hal ini tetangga saya, yang punya anak tuh belasan. Apalagi kalau ke kampung, anaknya belasan tuh banyak. Dari anak pertama sampai anak bungsu ini selisihnya tentu kalau anaknya saudara kandung ini jumlahnya 11-12 orang, tentu selisihnya pasti ya puluhan tahun kan. 15 tahun, 20 tahun bisa. Dan saya pernah menemukan antara anak sulung ini punya anak dan adik bungsunya itu umurnya sebaya. Saya pernah dengan mata telanjang dalam kehidupan saya di masa muda, pernah bertemu paman dan keponakan. Statusnya paman dan keponakan, tapi sebaya gitu. Ya, nangkep ya Bapak Ibu, sebaya. So saya memahami Abraham dan Lot ini meskipun paman dan keponakan, status dalam keluarga, tapi mereka seumuran, sahabatan gitu. Makanya Lot itu mau ikut Abraham, bukan semata ikut pamannya, tapi ini emang temanku, soulmate-ku, sahabatku gitu. Abraham juga ngajak Lot itu bukan semata karena ini keponakan. Kalau keponakan semata, kenapa yang diajak cuma Lot doang? Bukankah banyak yang lainnya keponakan, saya percaya. Tapi kenapa Lot? Mungkin karena tumbuh berkembang bersama, teman main bareng. Sudah sehidup semati, seperti layaknya misalnya Daud dan Jonathan gitu. Mereka hidup sejaman, tapi hari ini keturunan Abraham yakni bangsa Israel masih ada. Orang-orang yang punya darah Israel hari ini masih ada. Bisa saja Bapak Ibu, karena banyak orang Indonesia juga masih punya darah Yahudi. Coba tes DNA. Saya juga mungkin ke depan, beberapa waktu ke depan nanti mau tes DNA, terlebih kalau tes DNA itu udah gampang ditemukan. Sekarang kan mesti harus kirim itu
tesnya ke luar negeri, nunggu beberapa bulan untuk dapat hasilnya, terlalu jauh lah, meskipun harganya sudah di bawah 1 juta gitu ya. Pengennya ada klinik-klinik di Indonesia ini yang punya teknologi DNA itu, sehingga kita datang ke sana, ambil sampel air liur atau rambut, terus dalam beberapa waktu kita sudah bisa keluar hasilnya bahwa kita ini punya darah apa saja. Besar kemungkinan Bapak Ibu masih punya darah Yahudi kalau memang nenek moyang kita adalah orang Yahudi yang kawin campur dengan bangsa-bangsa lain. Tapi DNA Moab udah nggak ada lagi Bapak Ibu. Nggak bakalan ada orang punya DNA Moab. Kenapa? Karena bangsa Moab itu sudah lenyap. Nggak ada lagi suku bangsa Moab di muka bumi ini. Nggak ada lagi negara Moab atau kerajaan Moab di muka bumi ini. Ini kan ironis. Sedangkan Israel masih ada. Tapi Moab kok nggak ada. Ya semata-mata karena Moab itu sudah dihukum Tuhan. Dan Tuhan kalau bernubuat, itu pasti nubuatnya tergenapi. Yesaya 15 itu presisi. Hari ini Moab nggak ada lagi, bangsa Moab nggak ada lagi, suku Moab nggak ada lagi orang yang punya darah Moab yang masih hidup di 2023. Yang saya mau katakan apa? Semua ini terjadi atas Moab karena tidak mau bertobat. Jangan sampai Bapak Ibu terlalu terpesona, terperdaya dengan pengajaran tentang kasih karunia, sehingga akhirnya hal-hal yang sederhana tidak mau Bapak Ibu lakukan. Ya. Jangan sampai lenyap seperti Moab. Hanya gara-gara sombong, keraskan hati, merasa diri hidup sudah kudus, dan tidak mau bertobat. Belajarlah dari lubang yang membuat kita kemarin jatuh. Moab itu adalah suatu pengalaman di Alkitab yang mestinya kita harus pelajari. Sehingga hidup kita di kemudian hari, di masa depan, sampai akhirnya kita selesai, tidak mengulangi kesalahan Moab. Kan begitu. Ya, jadi itu aja yang saya bisa bagikan. Memang tidak banyak karena hanya 9 ayat, dan ya saya hanya mendapatkan itu ketika saya baca 9 ayat tadi. Saya berharap semua memahami dan jangan mengulangi kesalahan Moab. Haleluya. Semoga saudara diberkati, dan kalau diberkati jangan lupa untuk di-share program ini kepada yang lainnya. Besok hari Minggu kita akan beribadah Minggu Raya. Saya akan mungkin berkhotbah seri terakhir soal gambar Allah. Ya. Bagaimana kita harus menjadi gambar Allah yang sejati, ya. Di hari Minggu besok saya akan tutup dalam khotbah, ya. Mungkin nanti di lain kesempatan saya melanjutkan atau mungkin membahasakan dengan tema yang lain tapi masih berhubungan gitu ya. Tapi kalau ngomongin gambar Allah, saya rasa 3 seri di hari Minggu dan juga pengajaran di sekolah Alkitab kita, antropologi sudah cukup. Maka Bapak Ibu yang merasa kurang dengan dengar khotbah saya 3 kali seri soal gambar Allah, Bapak Ibu bisa menjadi member dari channel YouTube The Warriors ini dengan menjadi member sekolah Alkitabnya. Biayanya nggak sampai 50.000 per bulan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan semua materi tentang antropologi, doktrin tentang manusia di Alkitab. Ya. Dan jangan lupa terus dukung program ini, agar program ini, pelayanan kami ini semakin jadi berkat. Dan terima kasih buat segala bentuk kasih saudara dalam bentuk taburan, Bapak Ibu yang mendukung lewat dana saudara, ya. Ada selalu di layar saudara, kemana saudara kalau tergerak untuk menabur, ada QRIS di situ, ada nomor rekening pelayanan digital kami, dan setiap taburan saudara pasti akan dikelola dengan baik. Tundukkan kepala, kita doa. Makasih Tuhan buat hari ini kami sudah bertadarusan di malam minggu ini. Terima kasih kami diingatkan kembali agar kami tidak mengulangi kebodohan Moab dan kesalahan Moab. Ampuni salah dosa kami, Yesus, Kau adalah Tuhan Juru Selamat kami yang hidup, dan ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Haleluya. Amin. Sampai jumpa di lain kesempatan di Tadarusan Alkitab minggu depan di setiap Kamis, Jumat, dan Sabtu. Jangan lupa join membership supaya saudara mendapatkan pengajaran yang lebih dalam dari yang biasanya. Sampai jumpa di hari Minggu besok dalam ibadah Minggu Raya. God bless you. Haleluya.